Apakah Anda ingin tahu cara memperbaiki semua gema plugin updraft di WordPress Anda? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs web Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda selama proses koreksi, tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan tingkat lanjut. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda, atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Menonaktifkan plugin WordPress juga merupakan langkah yang biasanya menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin saja yang Anda alami di lingkungan Anda adalah masalah kompatibilitas dan bukan masalah spesifik pada plugin. WordPress adalah ekosistem yang sangat besar dan terkadang beberapa pengembang mengembangkan plugin yang bertentangan dengan plugin lain.
Cara terbaik untuk mengetahui apakah plugin yang ingin Anda gunakan bertentangan dengan plugin lain. Dengan masuk ke dashboard WordPress dan menonaktifkan plugin, mengklik nonaktifkan plugin hanya akan dinonaktifkan. Namun ini memiliki masalah kecil. Dalam beberapa kasus Anda tidak akan dapat membuka dashboard WordPress. Jika kasus Anda adalah WordPress bahkan tidak membuka panelnya, saya akan mengajari Anda cara menonaktifkan plugin dengan cara lain. Buka panel perusahaan hosting Anda. Buka pengelola file dan file atau pengelola file. Klik pengelola file Anda dan ketika Anda membukanya Anda akan melihat akses folder publik HTML. Akses folder publik HTML. Di beberapa server folder ini mungkin diberi nama www. Buka konten WP. Folder plugin. Masukkan. Dan di dalam folder plugin Anda akan melihat bahwa Anda akan memiliki folder dengan nama plugin yang Anda gunakan. Misal di sini saya punya plugin bernama Full White Page Templates. Yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan plugin ini. Tapi tidak di sini. Jika WordPress saya tidak bisa dibuka, saya bisa saja ganti nama. Dengan mengklik tombol kanan, akan mengganti nama. Dan saya mengubah nama folder. Saya hanya akan menambahkan garis bawah di akhir, dan klik ganti nama. Itu mengubah nama folder, dan ketika saya datang ke WordPress dan perbarui, saya akan melihat bahwa plugin tersebut telah dinonaktifkan. Jadi jika plugin ini menyebabkan masalah pada instalasi WordPress saya akan menonaktifkannya, dan WordPress saya akan berfungsi kembali, sehingga memberitahu saya bahwa plugin ini adalah masalahnya. Jika plugin ini sudah dinonaktifkan, seperti yang saya lakukan sekarang, dan meskipun WordPress tidak berfungsi lagi, saya harus terus menonaktifkan plugin lain, mengganti nama folder, atau menonaktifkannya melalui panel, hingga WordPress berfungsi kembali. Saat WordPress mulai berfungsi kembali, saya akan mengetahui plugin mana yang menyebabkan masalah. Jadi saya akan kembali ke folder di sini dan mengembalikan nama folder plugin ke aslinya. Kembalikan nama folder plugin seperti semula. Hilangkan garis bawah agar nama folder plugin tetap sebagaimana mestinya. Saya memperbarui halaman plugin saya dan sekarang saya dapat mengaktifkan kembali plugin tersebut, semua plugin lainnya, kecuali plugin yang membuat kesalahan dalam situs saya. Dengan cara ini saya akan mengetahui plugin mana yang saya miliki di lingkungan saya yang menghasilkan kesalahan di WordPress. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, Manage File, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik. Akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web.
Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan. Anda dapat membuka izin dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya, atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif. Tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun.
PHP tambahan. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress. Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, manage file. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include. Cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya. Kita temukan di sini. Ini file default constants PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut. Ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024. Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM. Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, manage file dan akses manage file hosting Anda. Akses folder public HTML. Di dalam folder public HTML, cari file WP config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug. Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup, dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder WP Content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy.
Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek out, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah, membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Oke guys, jika langkah-langkah sebelumnya di video ini tidak ada yang berhasil menyelesaikan masalah kalian, sekarang kita lanjut ke langkah terakhir. Saya akan meninggalkan tautan ke halaman ini di mana saya berada di sini di komentar pertama yang dipasangi pin dan pada dasarnya, yang akan kami lakukan di sini adalah menghubungi dukungan Updraft, sehingga kami dapat mencoba mencari tahu masalah apa yang Anda alami di sana. Ayo pergi. Pertama, dengan mengakses tautan yang saya tinggalkan di sana, Anda akan masuk ke halaman ini dan mengklik bagian dukungan. Mengklik bagian dukungan, kita pergi ke buat topik. Ayo buat topik yang tidak lebih dari sekedar tiket dukungan bagi kami untuk menghubungi pengembang plugin. Pertama, mari tambahkan judul di sini, yang tidak lebih dari ringkasan singkat tentang apa yang akan Anda bicarakan di sini. Mari tambahkan tautan ke situs web Anda untuk membuat hidup lebih mudah bagi siapapun yang merespons Anda dan dapat memahami siapa yang melakukannya. Permintaan ini. Ayo, sekarang untuk isi pesannya, di sini saya akan meninggalkan tip emas untuk Anda. Di komentar pertama yang disematkan juga, saya akan meninggalkan dasar yang saya gunakan untuk membuat pesan ini, yaitu apa akan membuat dukungan merespons lebih cepat, sehingga mereka dapat lebih memahami apa yang terjadi pada Anda dan membantu Anda menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Ayo pergi. Saya akan menambahkan di sini pesan yang sudah saya siapkan, yang akan ada di komentar yang disematkan untuk Anda. Hal pertama yang akan kami letakkan di sini adalah perusahaan hosting kami, yang dalam kasus saya adalah Hostinger. Anda juga akan memasukkan beberapa versi lingkungan Anda. Anda akan memasukkan versi PHP Anda, versi WordPress Anda, versi plugin apa yang kamu gunakan di lingkunganmu. Oke? Dan terakhir, yang sekarang kalian akan menambahkan plugin terinstall dan aktif di website Anda. Masukkan semuanya, karena meskipun tidak ada hubungannya satu sama lain, mereka dapat menyebabkan beberapa jenis kesalahan. Di antaranya, jika Anda memiliki plugin cache, pisahkan dari plugin lainnya dan tentukan apakah aktif atau tidak pada saat Anda menerima error ini. Oke? Seperti pada langkah sebelumnya, kami mengaktifkan WP Debug WordPress. Jika ada informasi yang Anda terima berbeda untuk pengembang, setel saja untuk pengembang. Ingat juga untuk menambahkannya di sini, di pesan yang akan Anda kirim ke dukungan. Oke, kecantikan? Terakhir, dua hal terakhir yang akan kami masukkan ke dalam pesan yang akan kami kirimkan ke dukungan adalah pesan yang menjelaskan kurang lebih apa proses yang Anda coba lakukan dan bagaimana cara kerjanya. Pesan tentang bagaimana ini proses benar-benar berfungsi untuk Anda dan kesalahan apa yang muncul kembali. Oke? Terakhir, sebagai penutup, kami akan memberi beberapa tag tentang topik ini, sesuatu yang hanya untuk memandu pengembang yang akan merespons Anda. Di sini, di bagian akhir, saya sarankan Anda hanya menandai yang terakhir ini di sini, dua lainnya di sini. Spesifik, sangat bergantung pada apa yang Anda tulis di topik Anda, tapi menurut saya Anda tidak perlu menandai salah satu dari ini. Saya sarankan Anda memeriksa yang terakhir sehingga Anda dapat diberitahu melalui email ketika tiket Anda dijawab. Dan tambahan sebelum kami mengirim, setiap kali Anda mengirim pesan jenis apapun, ke dukungan apapun di web, tulislah dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa standar yang digunakan di web. Dan itu saja, Anda dapat mengirimkan, pesan akan dikirim ke dukungan dan segera setelah mereka merespons Anda akan menerima pemberitahuan di email Anda jika Anda telah memilih opsi ini yang saya jelaskan di sini dan videonya akan tetap di sini. Terima kasih, selamat tinggal.